ini Jakarta dilanda oleh banjir. Bencana yang sebenarnya bisa diciptain oleh alam atau yang paling sering terjadi karena ulah manusianya sendiri. Menurut catatan sejarah, Jakarta udah dari lama dilanda banjir, mulai dari 1821. Namun yang terparah pernah terjadi pada bulan Februari tahun 1918, yaitu saat itu banjir terasa parah karena diakibatkan oleh bendungan Kali Grogol yang jebol. Banjir emang udah terjadi sejak lama, tapi untuk banjir belakangan saat ini sering terjadi karena ulah manusianya sendiri. Kita lihat penanganan sampah di Jakarta. Banyak sekali sampah bertebaran, dalam seharinya bisa sampai 14.000 ton. Selain masalah sampah yang masih belum tertanggulangi dengan baik, hal lain yang dapat menyebabkan banjir di Jakarta adalah curah hujan yang terus-menerus terjadi. Curah hujan yang terus-menerus juga menjadi salah satu faktornya. Lain lagi, kurangnya daerah resapan di sekitaran ibu kota Jakarta. Hal ini perlu menjadi tanggung jawab kita. Masyarakat Jakarta telah merasakan sendiri dampak dari banjir, mulai dari alur-alur transportasi yang terputus, infrastruktur yang rusak, dan kerugian material dan moral yang kita rasakan. Hal ini seharusnya menjadi cambukan tersendiri bagi warga Jakarta. Yang harus kita upayakan sama-sama yaitu seperti mulailah mencintai lingkungan. Untuk mengatasi banjir, kita dapat melakukan perubahan seperti dengan membuat sumur-sumur resapan air, membuang sampah pada tempatnya, mencintai lingkungan, dan memindahkan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Tindakan kecil akan menjadi besar bila kita mulai dari selangkah sekarang. Peduli banjir, peduli Jakarta, peduli Indonesia. Berikut ada kutipan wawancara saya dengan salah seorang korban banjir di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Berikut saya akan melakukan wawancara singkat dengan seorang korban banjir di daerah Kelapa Gading. Selamat sore, Mbak. Ya, kebetulan Mas adalah salah seorang korban banjir. Ya, betul. Saya salah satunya, Mbak. Di daerah Kelapa Gading. Di daerah Kelapa Gading. Bisa Mas ceritakan sedikit kronologis terjadinya banjir? Jadi waktu itu saya masih tidur ya. Sebelum saya berangkat ke kampus, saya masih tidur. Dan itu tiba-tiba pas saya bangun tuh, kaki tuh udah nyemplung gitu. Airnya setinggi apa, Mas? Waktu itu jam 8 itu masih semata kaki. Semata kaki. Pas udah jam 10 itu udah mulai macet, mulai sepaha. Nah, itu saya udah nggak tahu lagi harus mengungsi. Mas mengungsi kemana? Saya mengungsi di rumah saudara saya. Tapi sekarang keadaannya sudah lebih membaik, Mas? Alhamdulillah sudah lebih baik, sudah saya bersihkan rumah juga. Ya. Semoga nggak hujan lagi, Mbak. Kalau hujan lagi saya habis rumah saya, Mbak. Harapan Mas ke depannya? Harapan saya ke depan supaya gubernur kita lebih sigap. Karena dengan banjir ini keteteran saya. Dari kuliah saya keteteran. Saya ke kampus harus pakai celana yang gombrong-gombrong gitu. Terus Mas mau menyampaikan apa saran masyarakat agar bisa mencegah banjir? Ya mungkin saran saya supaya masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar aja. Kita tidak perlu menyalahkan ini sepenuhnya ke pemerintah. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Sekian wawancara saya dengan salah satu korban banjir.